Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi manajemen. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan kelas MA 20B2. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sekaligus sharing-sharing mengenai konsep serta praktek daripada risk appetite. Perkenalkan, nama saya Abdul Qasim dari Universitas Pelita Bangsa. Saya tidak hanya sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Silakan diperkenalkan. Halo, nama saya Bagas Wicaksono, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Halo, nama saya Renaldi Ahmad Pradana, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Halo guys, nama saya Sadam Alimi, saya dari Universitas Pelita Bangsa. 1, 2, 3, 4. Di sini kita akan berdiskusi mengenai risk appetite. Menurut perspektif teman-teman ya, apa sih itu risk appetite ataupun selera risiko? Mungkin dari perspektifnya Mas Sadam. Oke, baik, Mas Kosim. Untuk risk appetite itu berarti selera risiko ya. Jadi selera risiko berarti tidak semua perusahaan risikonya sama, ya kan? Seleranya beda gitu loh. Nah, kalau misalkan kita garis besarkan mengenai risk appetite, berarti risiko yang dapat diterima oleh organisasi dalam rangka mengejar penciptaan dan peningkatan nilai dari corporate tersebut. Mungkin itu, Mas Kosim. Kalau menurut perspektif Mas Bagas, apa sih itu risk appetite? Kurang lebih sama ya yang dijelaskan oleh Mas Adam, bahwa risiko perusahaan itu pasti berbeda-beda gitu, tergantung perusahaan itu tersendiri. Iya. Kalau menurut Mas Renaldi, Ya, risk appetite atau selera risiko adalah tingkatan umum risiko yang ingin diambil atau diterima, itu sih. teman-teman sudah mendengar perspektif dari yang lain tentang risk appetite. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berdiskusi secara mendalam ya teman-teman. Baik. Berbicara mengenai selera risiko teman-teman, konsep dan praktik risk appetite ini, boleh teman-teman untuk menggambarkan mengenai apa sih konsep daripada risk appetite ini ataupun selera risiko. Kemudian teman-teman boleh sharing-sharing mengenai contoh-contoh praktiknya. Mengapa sih konsep ini penting dalam penerapan manajemen risiko yang terpadu? Boleh mungkin dari Mas Sadam dulu untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Mas Kosim atas dari pertanyaannya. Sebelumnya kita mulai dengan konsep risk appetite. Maka kita perlu mengenal yang namanya risk capacity, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada yang namanya itu risk appetite, dan yang ketiga risk tolerance, and then ya risk limit. Jadi konsep dasar adalah besarannya risk capacity atau risk kapasitas, yang di dalamnya itu terdapat risk appetite. Di dalamnya lagi itu terdapat toleransi. Kemudian di lingkaran kecilnya itu terdapat risk limit. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penentuan risk appetite adalah basicnya, teman-teman. Kita perlu menyadari berapa kapasitas resiko kita, berapa kapasitas yang bisa kita absorb oleh suatu perusahaan. Dalam mengabsorb suatu resiko itu perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kapasitas resiko, berapa daya tampung resiko yang bisa diabsorb oleh suatu perusahaan. Contohnya, jadi suatu perusahaan secara umum itu mempunyai dua kapasitas. Satu kuantitatif dan yang kedua itu kualitatif. Kuantitatif itu bisa diukur secara liquidity atau modal bisa dihitung secara uang. Modal berapa sih gitu ya. Lalu kualitatif adalah kondisi di mana perusahaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, teman-teman. Nah, mungkin itu menurut dari pendapat saya, Mas Kosim.
saya kembalikan. Terima kasih. Oke, gue izin menambahkan ya. Tadi udah dijelaskan oleh Mas Sadam mengenai apa itu risk appetite ya. Setelah itu baru kita masuk ke dalam risk appetite. Oke. Jadi kotak besarnya adalah risk capacity. Baru di bawahnya itu ada risk appetite gitu. Risk appetite itu adalah appetite dari perusahaan atau appetite dari manajemen. Dari yang punya perusahaan kecil maupun besar gitu. Tujuannya ini dari risk appetite ini untuk memberikan panduan atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan proses bisnis gitu teman-teman. Risk appetite ini dapat berada pada tingkatan umum, tingkatan fungsi maupun tingkatan strategis objektif. Risk appetite ini dapat diturunkan. Diturunkannya itu kemana gitu kan, yakni ke dalam GPA organisasi atau KPI. Nah, KPI ini ditempelkan kembali dengan yang namanya risk limit. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya biasanya dalam beberapa divisi mempunyai limit resiko kurang lebih seperti itu untuk dasarnya gitu. Gue boleh menambahkan dari Mas Bagas tadi ya. Banyak yang bertanya mengapa perlu adanya risk appetite ini. Risk appetite itu berkaitan langsung dengan fungsi organisasi, berkaitan langsung dengan sasaran strategis dan kemudian disampaikan kepada seluruh pegawai yang bersifat dinamis, diupdate secara berkala untuk perkembangan internal dan eksternal. Dapat menjadi pedoman untuk pengelolaan resiko dan dapat diturunkan menjadi risk tolerance dan risk limit. Contoh risk appetite dalam diekspresikan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif biasanya dalam berbentuk range atau batas atas atau batas bawah. Kualitatif biasanya dapat berbentuk zero appetite, very low appetite, low appetite atau high appetite. Wah, jawaban yang sangat lengkap sekali ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa risk appetite ini merupakan aspek krusial dalam manajemen suatu perusahaan, seperti itu ya. Aspek tersebut ini bekerja dengan menginformasikan tingkatan risiko yang dihadapi oleh pelaku bisnis, seperti itu. Berdasarkan informasi tadi, bahwa perusahaan ini diharapkan dapat melakukan manajemen risiko agar dapat lebih fokus dalam mencapai suatu tujuan perusahaan, seperti itu. Terlebih karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian dan proses dari suatu perusahaan. Benar-benar. Kalau tadi sudah berbagi tentang konsepnya, juga berbagi mengapa sih risk appetite itu penting. Selanjutnya untuk sharing-sharing yang kedua, bagaimana sih untuk menentukan risk appetite ini ataupun selera risiko yang tepat sasaran sehingga efektif untuk dapat sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dan mengambil aksi ataupun action for korporasi. Mungkin teman-teman bisa sharing-sharing lagi. Oke Mas Kosim, sebelumnya juga udah disampaikan ya bahwa kita menentukan risk capacity-nya dulu. Kita mempunyai perhitungan risk capacity kita. Berapa modal kita, berapa liquidity kita, apa yang menyebabkan perusahaan atau organisasi kita tidak dapat menjalankan fungsinya gitu. Baru kita susun beberapa parameter yang dapat menjadi risk appetite kita gitu. Parameter yang bisa kita ambil berdasarkan strategi objektif itu ada dua, yaitu risk capacity dan strategi objektif gitu. Parameter tersebut kita bisa kumpulkan secara series. Yang bagus itu minimal datanya tuh 3 tahun. Nah, kita tarik data 3 sampai 5 tahun ke belakang. Nah, tapi kalau apabila kita nggak punya data yang cukup, kita bisa tarik datanya 2 sampai 3 series. Nah, atau kita jika nggak punya data sama sekali nih, kita bisa langsung tanya kepada ahlinya gitu. Kita bisa tanya mengenai data yang kita butuhkan gitu, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Mas Bagas ini. Terima kasih. Lalu mengenai sejauh apa sih risk appetite ataupun selera risiko ini bila sudah ditentukan, apakah tidak bisa diubah lagi ataupun ada nih situasi ataupun pertimbangan tertentu di mana selera risiko ataupun risk appetite ini
malah memang harus diubah nih teman-teman. Dalam hal ini bila mana nih memang harus diubah ataupun akan diubah, siapa sih yang akan menentukan tingkatan ataupun besaran daripada risk appetite ini? Apakah organisasi kah ataupun siapa direksi lah ataupun pemegang saham dan yang lainnya? Mungkin teman-teman bisa bantu sharing-sharing lagi. Jadi Mas Kosim, patokannya adalah dua, yaitu risk capacity dan strategi objektif. Terutama strategi objektif ini biasanya setahun sekali. Strategi objektif ini kan akan diupdate sehingga risk appetite ini harus secara berkala dicek kembali atau direview kembali melihat dari strategi objektif, sehingga harus secara berkala direview kembali apakah masih sejalan dengan strategi objektif suatu perusahaan. Siapa yang biasa menentukan risk appetite ini? Yaitu pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan. Misalnya perusahaan biasanya ada komisaris atau pemegang saham, biasanya di antara kedua ini. Untuk dewan direksi bagaimana? Dewan direksi ini biasanya yang mengusulkan mereka yang mempunyai data series tersebut, dan dewan direksi biasanya mempunyai strategi objektif. Karena risk appetite ini merupakan statement atau panduan umum dari pimpinan tertinggi kepada pegawai atau seluruh jajaran di bawahnya untuk menjadi panduan umum bagaimana menjalankan pengelolaan risiko, bagaimana menjalankan limit-limit risiko, bagaimana menjalankan batas-batas risiko yang akan diambil. Baik, untuk sharing-sharing akhir nih, mungkin teman-teman punya pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman yang sedang menonton, terutama untuk teman-teman yang sedang belajar manajemen risiko, yang sedang merintis ataupun menetapkan risk appetite ini untuk organisasi yang sedang dijalankan. Boleh pesan-pesan untuk teman-temannya? Silakan. Oke. Ini berdasarkan perspektif saya ya. Apabila suatu perusahaan ingin memulai risk appetite adalah penyamaan persepsinya dulu, teman-teman. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pegawai. Nah, bagaimana metode yang disusun? Bagaimana parameter-parameter yang akan digunakan? Dan bagaimana cara mengambil sampel-sampel parameter tersebut? Itu perlu diperkenalkan kepada jajaran komisaris dan direksi, karena beliaulah menjadi narasumber penyusunan risk appetite ini, teman-teman. Lalu setelah itu dapat diolah dengan metode yang cukup komprehensif, dengan menggunakan statistik, dengan menggunakan metode-metode yang dapat diuji agar dapat pelaksanaannya dapat lebih komprehensif lagi, teman-teman. Setelah risk appetite sudah disusun, langkah selanjutnya adalah itu disampaikan secara baik kepada seluruh pegawai di dalam perusahaan itu, secara berkala dan disosialisasikan dengan baik tentunya. Seperti itu metode jalannya, mulai dari risk capacity, risk appetite, teman-teman. Kemudian akan diturunkan lagi menjadi risk tolerance, dan diturunkan lagi, teman-teman, itu menjadi risk limit di masing-masing divisi. Mungkin itu menurut saya, Mas Kosim. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya untuk diskusi kita kali ini. Mungkin bisa kita akhiri ya diskusi ataupun sharing-sharing kita mengenai risk appetite ini. Mungkin teman-teman yang menonton semoga mendapatkan pelajaran dari diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum, bum 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 bum.